Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Yusril. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Melinda Saputri. Saya Fairuz Kaila Zahra. Saya Putri Lavenia. Saya Siti Rahayu Wulandari. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat materi dan perubahan materi. Topik utama dalam presentasi ini penggolongan materi, sifat dan struktur materi, perubahan materi, campuran dan cara pemisahan campuran. Penggolongan materi. Klasifikasi materi adalah pengelompokan materi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi zat padat, zat cair, dan gas secara kimia. Materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan melakukan klasifikasi materi adalah agar lebih mudah mempelajari dan menyusun secara sistematis. Unsur adalah zat murni yang terdiri hanya satu jenis atom dan tidak bisa dilarutkan ke bentuk sederhana. Melalui reaksi kimia selain natrium dan klorida, terdapat unsur-unsur lain di dalam seperti hidrogen, oksigen, besi, tembaga, aluminium, karbon, dan kalsium. Para ilmuwan telah menemukan 90 unsur alami dan mensintetis 25 unsur buatan. Sampai ini terdapat 115 unsur di alam, unsur-unsur yang jumlahnya begitu banyak di alam. Lambang unsur dinyatakan dengan huruf besar yang merupakan huruf awal dari nama unsur dalam bahasa lain. Contohnya H untuk hidrogen atau hydrogenium, O untuk oksigen, oxygenium, dan C untuk karbon, carbonium. B. Senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri dari setidaknya dua atom yang berbeda dan dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari sifat unsur-unsur penyerusnya. C. Campuran. Zat murni berupa unsur senyawa dan senyawa jarang kita jumpai di alam. Zat-zat murni umumnya bergabung tanpa melalui reaksi kimia. Campuran juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sirup, susu, keju, dan saus salad. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. 2. Sifat dan struktur materi. Sifat materi dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dari materi dan perubahan yang terjadi pada materi. Berdasarkan jumlah dari materi, sifat materi dibedakan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi. Sebagai contoh, 2 batang emas murni dapat memiliki massa dan volume merupakan sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya batang emas murni yang meskipun massa dan volumenya berbeda akan mempunyai warna kuning, dan daya hantar listrik yang sama jadi warna, dan daya hantar listrik adalah sifat intensif. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada materi, sifat materi dibedakan menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat yang dapat diamati tanpa harus merubah susunan materi. Sifat fisik dapat bersifat ekstensif atau intensif. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan suatu materi menjadi materi lain. Sifat kimia selalu bersifat intensif. 3. Perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan komposisi maupun wujud suatu materi yang diakibatkan oleh berbagai perlakuan. Jenis perubahan materi yang dihasilkan dipengaruhi oleh sifat-sifat suatu materi. Sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya perbakaran kayu menjadi abu, perkaratan besi menjadi oksida besi, dan reaksi antara logam natrium dan gas klorin. Perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Perubahan ini hanya melibatkan perubahan bentuk atau wujud materi. Contohnya perubahan es menjadi air dan pelarutan gula ke dalam air.
Perubahan fisika mudah dibalikan keadaan semula. 4. Campuran dan cara pemisahan campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi sementara tak ada perubahan fisik dalam suatu campuran. Properti kimia suatu campuran dapat menyimpang dari komponennya seperti titik lelehnya. Pemisahan campuran. Metode pemisahan adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu bahan, baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Telah disebutkan bahwa sebagai besar materi di alam berada sebagai campuran zat-zat murni. Untuk memperoleh zat murni tersebut, untuk beberapa pemisahan campuran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Kristalisasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu campuran. Dasar dari metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dalam titik beku. Ekstraksi adalah metode perpisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam larut yang sesuai. Dasar dari metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarutan tertentu. Destilasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang memiliki titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan ini adalah titik didih yang berbeda antara kedua jenis zat yang terlarut. Pertemuan dua kepribadian seperti hubungan dua bahan kimia, jika terjadi reaksi keduanya akan berubah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.